Ya, lantas seperti apa upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memutus rantai penularan COVID-19 di ibu kota? Kita telah terhubung dengan Dr. Erizon Safari selaku Kasudin Kesehatan Jakarta Pusat. Selamat pagi, Dok. Halo, Halo, selamat selamat pagi pagi. dok. Selamat pagi. Ya, Ya, Dr. Erizon Safari, apa kabar, Dok? Ya, baik, alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah sehat ya. Dok, ini apakah status baru PSBB transisi ini mungkin akan seefektif PSBB sebelumnya ini, Dok? Oh iya, memang Jakarta sudah menjalani PSBB beberapa fase dan saat ini kita memang benar masuk ke fase transisi. Pengamatan kami selama PSBB yang sebelumnya, tingkat kedisiplinan masyarakat cenderung baik, walaupun memang kita harus akui ada beberapa yang memang masih melanggar. Tapi kami yakin dengan secara umumnya arahnya membaik dan kita memang ingatkan ini masa adaptasi, kami harapkan bisa hasilnya tetap positif seperti sebelumnya. baik. Kalau dilihat dari data beberapa pekan terakhir mungkin ya, memang masih ada peningkatan dan jumlahnya cukup signifikan gitu ya dok. Nah, apakah ada tindakan atau ada persiapan yang antisipatif jika terjadi lonjakan saat masa PSBB transisi ini berlangsung? Ya, memang kalau kita lihat data Jakarta dalam beberapa hari terakhir ini angka kasus COVID-nya meningkat, tetapi tidak bisa langsung dikaitkan dengan fase transisi ini. Ini lebih disebabkan karena Jakarta, khususnya Dinas Kesehatan dan jajarannya aktif melakukan pemeriksaan langsung kepada masyarakat, aktif case finding. Kita melakukan tracing kasus, melakukan pemeriksaan yang masif di wilayah sehingga kita banyak menemukan kasus-kasus baru tersebut. Ya, ini menurut saya suatu hal yang sangat positif karena dengan banyak kita temukan, kita lebih banyak intervensi, pasiennya disembuhkan dan sehingga pada akhirnya kita bisa menurunkan angka kasus COVID di wilayah. Oke, ini kalau kita berkaca pada PSBB sebelumnya, Dok, ini kan kurang lebih kasus positif secara nasional mungkin ada 300, 400, 500. Tapi kemudian ketika PSBB transisi tadi seperti Dika sebut, pernah kita menyentuh angka di 1.241 Betul. seperti itu. Apakah ada program khusus yang akan dilakukan di luar dari PSBB sebelumnya di PSBB transisi ini oleh Pemprov DKI Jakarta khususnya di Dinas Kesehatan untuk mengantisipasi hal ini, Dok? Ya, seperti kami sampaikan tadi, angka kasus yang meningkat ini karena memang kita masih melakukan tes. Logikanya semakin banyak kita melakukan tes, pastinya angka kasus yang ditemukan lebih baik. Ini menurut saya bukan suatu hal yang harus ditabukan, tapi justru dengan semakin banyak kita mengetahui kondisi real, kita lebih cepat mengintervensi. Di satu sisi kami juga menyiapkan rumah sakit, kita udah hitung jumlah bed, jumlah ruang isolasi, ventilator, dan lain-lainnya. Sehingga apabila dikhawatirkan terjadi second wave, ya insya Allah DKI sudah siap untuk mengatasi hal tersebut. Juga kita lakukan kebijakan, gubernur melakukan kebijakan pemberlakuan surat izin keluar masuk. Sehingga setiap warga yang masuk atau meninggalkan Jakarta harus melalui screening kesehatan sebelumnya. Tujuannya apa ya? Kita harus memastikan mereka yang masuk ke Jakarta adalah orang-orang yang bebas COVID. Baik, jadi bisa dibilang harus digarisbawahi bahwa lonjakan ini terjadi karena makin banyak juga yang dites dan ini akan memudahkan juga untuk bisa penanganannya lebih lanjut. Dok, Betul. apakah ada edukasi atau penyuluhan langsung dari pihak Pemprov DKI Jakarta untuk ke masyarakat? Karena ini kan pasti ada perbedaan dan juga ada hal-hal yang harus terus diingatkan agar masyarakat bisa disiplin selama PSBB transisi ini. Oh iya, betul. Pastinya kami tetap melakukan baik ya sosialisasi langsung biasanya di fasilitas kesehatan tuh dari dokter atau dari rumah sakit pada pengunjung dengan tidak mengabaikan kaidah-kaidah protokol kesehatan, jadi pembatasan jarak dan lain-lain. Baik langsung maupun tidak langsung melalui infografis yang kita share melalui media online maupun sosial media. Sudah banyak sekali yang kita share dengan tujuan apa? Mengedukasi masyarakat agar lebih paham tentang COVID ini dan bisa melakukan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya untuk melindungi dirinya, keluarga, dan orang lain di sekitarnya. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan ke masyarakat, Dok, ini terkait dengan menjaga kesehatan yang bisa dimulai dari rumah untuk kemudian ini upaya juga untuk menekan penyebaran COVID-19 oleh masyarakat. Oh iya. Pastinya ya kita tahu bahwa penyebaran kasus COVID ini sangat cepat sehingga banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk membantu pemerintah dalam menekan penyebaran kasus ini.
Seperti yang mungkin paling gampang, tetaplah tinggal di rumah. Dapat mungkin tidak melakukan aktivitas di luar rumah apabila tidak benar-benar diperlukan. Terutama untuk golongan rentan, ada balita, anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang-orang dengan penyakit penyerta. Dan apabila memang harus keluar rumah, terapkan kaidah-kaidah physical distancing, menggunakan masker, dan mencegah terjadinya kerumunan orang. Kita juga wajib melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, ya sering cuci tangan dengan sabun, hand sanitizer, dan lain-lain. Juga paling nggak meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan makan-makan bergizi dan untuk menjaga kekebalan tubuh. Yang paling penting juga ikuti informasi dari pemerintah yang akurat dan tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang tidak benar. Mungkin itu, karena kedepannya saat kita memasuki fase new normal, ya hal-hal tersebut pasti akan kita lakukan juga, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita di depannya. Oke, berarti intinya memang harus dimulai dari keluarga, dari rumah untuk kemudian membantu pemerintah seperti itu ya, supaya bisa menekan penyebaran COVID-19. Terima kasih Dr. Erizon Safari sudah berbagi informasi bersama kita di Halo Indonesia pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum.